Kita lanjutkan kuliah termofundamental kita. Nah, pada kuliah yang lalu kita bahas kesetimbangan fase. Kita lanjutkan. Ini kita minta tinta dulu. Pada kuliah yang lalu kita bahas kesetimbangan fase. Itu ada dua kasus, zat murni dan B multi komponen. Kita sudah bicara mengenai zat murni. Bahwa syarat kesetimbangan adalah G molar di fase 1 sama dengan G di fase 2. Namun G dipandang sulit dihubungkan dengan besaran antara mati, lalu G ini diwakili oleh besaran lain yang namanya fugasitas. Jadi bukan G-nya disamakan, tapi F-nya harus sama. Jadi fugasitas itu bisa mewakili G dalam syarat kesetimbangan dan lebih mudah dihubungkan dengan besaran antara mati. Lalu definisi fugasitas ini ya, fugasitas. DG, RT, D, dan F ini pada T tetap. Kemudian ini karena persamaan diferensial kita harus ada boundary condition. Itu pada P mendekati 0, F akan mendekati P. Kemudian korelasi F dengan besaran teramati. Ini ditinjau uap atau gas, dan B cairan jenuh, kemudian cairan subcooled. Untuk gas sudah kita bahas. Maaf, ini pajangan A ini 1, 2, 3 saja. Jadi untuk uap, gas, kita tahu bahwa kita sudah jabarkan di kuliah yang lalu bahwa F itu sama dengan tekanan kali faktor koreksi yang namanya koefisien fugasitas. Lebih tepatnya lagi ini adalah fugasitas uap vapor ya pada suhu T, tekanan P. Itu sama dengan psi kali P. Dan psi-nya dari mana? Dan psi sama dengan super RT integral P mendekati 0 sampai P bebas. Ini apa? V min RT per P dP. Untuk ini cocok kalau equation of state-nya berbentuk P fungsi VT. Kemarin sudah kita jabarkan. Atau kalau sekarang equation of state-nya berbentuk V fungsi PT, kita bisa pakai rumus yang ini. Yang kedua yang sudah kita jabarkan juga.
9 sama dengan PV per RT, bisa juga disebut Z, min 1 min ln PV per RT plus super RT integral V sama dengan V sama dengan tak berhingga. Ini adalah P min RT per V dV. Ini kalau equation of state-nya berbentuk P fungsi VT. Ini sudah kita bicarakan di kuliah sebelumnya. Sekarang bagaimana kalau kita bahas kasus berikutnya? Uap gas sudah, sekarang bagaimana cairan jenuh? Cairan jenuh, ingat kita masih di sini. Ini jabaran kemarin. Saya lihat sistematikanya, uap nomor 2 sekarang. Oke, ini sudah. Sekarang nomor 2, fugasitas cairan murni jenuh. Atau kita ingin tahu fugasitas liquid pada suhu T pada tekanan jenuh. Nah, kalau jenuh P-nya sama dengan PS. Sama dengan berapa? Jadi fugasitas liquid pada suhu T pada tekanan yang jenuh, yaitu tekanan PS. PS adalah tekanan jenuh pada suhu T. Gimana caranya? Dari syarat kesetimbangan. Fasa. Kita tahu bahwa pada keadaan setimbang FL T PS harus sama dengan F di Weber. Fugasitas di cair sama dengan fugasitas di uap pada suhu yang sama, tekanannya sama. Jadi FLTPS sama dengan apa? Fugasitas uap pada suhu T, tekanan PS. Bisa dihitung dengan rumus yang sudah dijabarkan sebelumnya. Nah, secara umum FVTPS sama dengan apa? Psi V TPS kali P-nya. Nah, ini adalah rumus untuk fugasitas cairan jenuh. Cairan jenuh suhu T, tekanan jenuh PS. Ini adalah tekanan jenuhnya, lalu si V ini apa? Koefisien aktivitas zat murni pada TPS. Ini adalah fugasitas cairan murni jenuh. Ini sudah yang kedua. Sekarang yang ketiga, fugasitas
cairan murni subcooled. Subcooled itu apa? Suhunya di bawah suhu jenuhnya atau tekanannya lebih tinggi dari tekanan jenuh. Jadi F L TP ya. Sama dengan berapa? Dengan catatan P itu lebih besar dari P jenuhnya. Jadi tekanan jenuhnya misalnya PS, tekanannya itu lebih tinggi dari PS. Misalnya air, H2O cair, itu titik didihnya 100. Artinya apa? Pada suhu 100 derajat, tekanan jenuhnya 1 atmosfer. Titik didih normalnya 100 derajat Celcius. Jadi pada 100 derajat Celcius, PS-nya 1 atmosfer. Sekarang kalau suhu air itu 100 derajat Celcius, tapi tekanannya 5 atmosfer misalnya. Itu keadaannya apa? Subcooled. Dia sudah sampai pada 100 derajat Celcius, tapi belum mendidih. Kenapa? Karena tekanan sistem 5 atmosfer. Kalau tekanan sistem hanya 1 atmosfer, maka air itu mendidih. Tapi kalau dia tekanannya 5 atmosfer, maka dia belum mendidih. Maka cairan air pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan 5 atmosfer itu adalah cairan subcooled. Jadi tekanannya di atas tekanan jenuhnya. Misalnya air 40 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Apa keadaannya? Itu juga subcooled, karena pada 40 derajat Celcius tekanan uapnya itu PS-nya, tekanan jenuhnya itu di bawah 1 atmosfer. Lihat di steam table ya. Sedangkan tekanan sistem berapa? 1 atmosfer. Maka air pada 40 derajat Celcius 1 atmosfer itu belum mendidih, belum siap untuk mendidih. Itu adalah kondisi subcooled. Artinya tekanan sistem lebih besar dari tekanan jenuhnya. Jadi kita ingin mencari FLTP, di mana P-nya itu lebih besar dari PS. Kemudian bagaimana ngitungnya? Kita dari sebelumnya untuk cairan jenuh kita sudah dapat bahwa FL TPS adalah, baru saja kita jabarkan, sama dengan CV TPS, FL TPS sama dengan CV TPS kali PS. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung FLTP dari FLTPS? Mencari FLTP berdasar FLTPS dengan catatan P lebih besar dari PS. Nah, gini. Kita harus koreksi apa? Koreksi F akibat perubahan tekanan. Kita lakukan koreksi FL akibat
perubahan tekanan dari PS ke P ya. Koreksi FL akibat perubahan tekanan dari PS ke P. Rumusnya apa? Dasarnya tadi dG Maxwell lagi. Selalu kita pakai Maxwell. dG min S dt plus V dP. Ini ada keterangan pada T tetap. Nah, T tetap maka kita peroleh dG sama dengan D ya. dG sama dengan V dP. Sedangkan dG itu menurut definisi adalah RT D ln F V dP. dG adalah RT D ln F. Yang kita cari apa? F. Jadi kita hitung D ln V ln F per RT, ini konstan, V dP. V-nya V apa? Ini adalah cairan, jadi V-nya VL. Volume cairan. Kemudian kita integral dari P-nya PS sampai P-nya P. Nah ini F-nya sama dengan berapa? Pada PS namanya FL TPS. Pada P ini adalah FL TP. Dan FL TP dan ln FL TPS sama dengan per RT integral P sama dengan PS sampai P sama dengan P VL dP. Kemudian kita gabung ln-nya FL TP per FL TPS sama dengan seper RT integral VL dP dari P sama dengan PS sampai P sama dengan P. Nah, ln berapa sama dengan itu? Berarti apa? FL TP, ini manipulasi matematik, per FL TPS sama dengan apa? Kebalikan dari ln adalah E pangkat eksponensial per RT P sama dengan PS P sama dengan P dari VL dP. Jadi FL TP yang kita cari sama dengan FL TPS eksponensial per RT integral P sama dengan PS sampai P sama dengan P VL dt.
Nah, lalu dari teori uap jenuh kita dapatkan apa? Ini sama dengan CV TPS kali PS kali eksponensial per RT integral P sama dengan PS sampai P sama dengan P dari VL dP. Nah, ini adalah rumus yang kita cari. Nah, ini sering disebut dengan koreksi pointing. Jadi fugasitas cairan subcooled pada suhu T tekanan P adalah sama dengan koefisien fugasitas murni pada suhu T tekanan PS kali kali eksponensial per RT integral P sampai sama dengan PS sampai PP sama dengan P dari VL dP. Sekarang sejumlah penyederhanaan. Penyederhanaan. Jika VL dianggap tetap atau tidak dipengaruhi P, ya. Maka apa? Kita lihat integral ini VL menjadi konstan, jadi keluar dari integral. Jadi FL TP sama dengan C V TPS kali PS kali eksponensial per RT integralnya keluar VL-nya keluar dari integral, ya. VL keluar, integral dP adalah P itu sendiri, batasnya dari PS sampai P. Jadi orang bisa nuliskan sama dengan CV TPS kali PS eksponensial VL per RT P min PS. Ini kalau apa? VL konstan. Dan volume cairan itu biasanya kecil jika VL dianggap kecil atau dengan perkata lain ini 0 lah, ini VL-nya kecil, berarti eksponensial 0 itu adalah 1. Artinya apa? Pointing correction diabaikan. Maka diperoleh apa? FL TP CV TPS kali PS. Nah, ini rumus yang lebih sederhana lagi.
Yang berikutnya, jika PS kecil, tekanan uap kecil. Nilai PS atau tekanan uap murni pada suhu T dianggap kecil, maka mendekati apa? Koefisien fugasitasnya sama dengan 1. TPS sama dengan 1. Diperoleh apa? FL TPS itu sama dengan PS. Nah, ini sering sekali dipakai. Meskipun sebenarnya ini cukup kasar ya. Syaratnya tadi apa? VL dianggap tetap, kemudian VL-nya kecil, kemudian atau langsung VL-nya kecil juga boleh, VL-nya kecil, kemudian tekanan uap murni pada suhu T dianggap kecil atau uap mendekati ideal pada tekanan uapnya. Tekanan uap kecil, bukan tekanan sistem ya. Yang kecil adalah tekanan uapnya, bukan tekanan sistem. Tekanan sistem bisa besar. Tapi ini yang kecil adalah bukan nilai P tapi PS. Nilai PS tekanan uap murni pada suhu T dianggap kecil. Jadi uapnya dapat dianggap ideal, maka uap jenuhnya ya, uap jenuhnya. Kata-kata tepatnya uap jenuh. Saya hapus saja ini supaya lebih tepat. Uap jenuh mendekati ideal. Jadi uap jenuh mendekati ideal. Maka si VTPS sama dengan 1, jadi FLTPS dapat didekati dengan PS. Ini sering dipakai nanti ya dalam analisis kesetimbangan. Oke, ini adalah teori mengenai kesetimbangan fasa zat murni. Kita beri tugas ya latihan atau PR ya. Nomor 1 adalah misalnya kita ambil ujian 14 April. Wah, ini saya ambil yang kuno sekali. Mungkin ada yang belum lahir ini. Banyak dengan yang belum lahir. Nomor 1. Saya ngajar termo itu sejak tahun 90 ini. Jadi ini sudah lama banget. Sekarang sudah tahun 2020. Jadi saya ngajar termodinamika itu 30 tahun tidak terasa sudah. 14 April tahun 90 nomor 1. Kemudian yang kedua adalah misalnya kita ambil ujian 9 November 2007. Nomor 2.
Oke, ini sebagai latihan. Silakan dicoba ya. Bentar, ini saya hapusnya sedikit, ini ada kotor sedikit. Yap. Oke. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Dan sebenarnya yang dikerjakan tidak hanya yang PR-PR ya, mestinya semua kumpulan soal dikerjakan semua, sehingga ujian sudah mantap ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri video yang ke-7 ini. Terima kasih.